Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita goal terakhirnya adalah untuk menentukan judul, untuk merumuskan judul. Jadi yang pertama saya mengingatkan kembali, silahkan buka si pejarnya dan silahkan presensi, dan bagi yang izin atau sakit dan sebagainya itu bisa disampaikan langsung di grup ya. Tapi karena ini kelasnya online begitu, silakan, saya rasa bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi tidak perlu izin dan sebagainya. Oke, baik. Untuk agenda perkuliahan hari ini, yang pertama adalah silahkan membentuk kelompok ya, satu kelompok 5 orang, ada 5 anggota begitu. Kemudian silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Dan berdiskusinya adalah mengidentifikasi masalah atau ide atau gagasan yang akan teman-teman jadikan sebagai PTS, sebagai proyek di mata kuliah ini. Selanjutnya, setelah menemukan ide, itu bisa langsung mencari 5 referensi sebagai acuan, sebagai sarana untuk memperkuat ide. Jadi ide saja tidak cukup, harus dikuatkan dengan hasil-hasil penelitian yang sudah terpublikasi melalui artikel. Dan misalnya nih ada kelompok yang masih belum mempunyai ide atau belum memiliki masalah yang akan diteliti. Bisa juga dengan mencari referensi ya, mencari referensi terlebih dahulu, baru dari referensi itu bisa menemukan ide-ide apa yang akan diidentifikasi sebagai masalahnya atau sedang diangkat menjadi idenya. Nah, setelah itu silahkan satu orang, ya tadi kan 5 referensi. 5 referensi ini satu orang silahkan mencari satu referensi. Ini minimal ya, kalau misalkan referensinya lebih dari satu tiap orang itu juga boleh. Intinya satu kelompok itu minimal 5 referensi. Begitu, 5 artikel. Selanjutnya, silahkan menentukan judul. Menentukan judul, kalau sudah yakin satu, boleh langsung satu judul saja. Kalau misalkan ada alternatif judul, silahkan disebutkan, karena terkadang judul kan harus yang eye-catching gitu ya. Dan judul itu juga bisa diubah-ubah kok ketika nanti selama prosesnya. Kemudian, jangan lupa untuk diketik di Microsoft Word ya, diketiknya adalah, nah diketiknya nanti jangan lupa nama kelompok ya, nama kelompok ditulis, kemudian permasalahannya apa atau idenya apa, itu silahkan ditulis idenya apa, dijelaskan kenapa kok mengambil ide itu, silahkan dijelaskan ya, dijelaskan dengan sebaik-baiknya agar tahu alasannya kenapa teman-teman dalam satu kelompok itu memilih judul itu, memilih masalah itu. Nah, ini seperti ini ya, ini contoh sederhananya. Jadi, idenya atau permasalahannya adalah untuk memperbaiki kelengkapan laporan sekolah. Nah, di sini kan berarti ada masalah pada laporan sekolah. Jadi, maksudnya seperti ini. Ini bisa juga teman-teman bedah lagi, maksudnya lebih dijelaskan lagi boleh ya, karena ini hanya contoh singkatnya, begitu. Kemudian selanjutnya dibuat judul. Nah, ini misalkan contohnya penerapan jurnal mingguan untuk meningkatkan kelengkapan dan keutuhan laporan berkala sekolah. Nah, ini judulnya. Judul ini boleh satu ya, tadi sudah saya sampaikan, boleh satu, boleh lebih dari satu, misalkan 2 atau 3 begitu. Nah, kemarin nih ada yang tanya dari kelas lain, apa bedanya PTK dengan PTS? Nah, PTK kan tindakan kelas ya, kelas berarti lingkupnya hanya di satu kelas saja atau di kelas-kelas tertentu saja. Sedangkan kalau PTS ini lebih lebar lagi, ya, lebih luas lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat
kelengkapan laporan sekolah. Nah, dari lingkupnya saja sekolah ya, bukan hanya laporan atau jurnal di kelas begitu. Jadi yang diteliti berbeda. Nanti yang diteliti itu fokus pada bagaimana membantu guru, membantu staf begitu ya. Untuk PTS itu bagaimana membantu guru. Nah, ini seperti contoh yang judul ini. Strategi supervisi dengan modal lesson study untuk meningkatkan partisipasi guru dalam perbaikan pembelajaran. Nah, ini kepala sekolahnya ya akan melakukan PTS nih. Akan melakukan PTS, ini kepala sekolah akan melakukan PTS. PTS-nya adalah agar ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi guru. Nah, permasalahannya berarti partisipasi gurunya nih dalam perbaikan pembelajaran. Nah, walaupun ada permasalahan di pembelajarannya, kalau PTS itu mengarah kepada guru atau stafnya. Jadi membantu menyelesaikan permasalahan guru dan staf-staf yang ada di sekolah, bukan permasalahan dari siswanya. Sedangkan kalau PTK atau penelitian tindakan kelas berarti ini fokus pada siswanya. Misalkan model lesson study untuk meningkatkan partisipasi partisipasi siswa kan ada tuh. Nanti dicek apakah dengan model lesson study ini siswanya aktif atau tidak dalam pembelajarannya. Nah, kalau ini PTK ya. Jadi, kalau ini coba saya tulis ya. Kalau misalkan PTS, dia itu, bentar, dia itu tujuannya adalah untuk lingkup sekolah. Lingkup sekolah berarti bisa staf akademik, staf keuangan, kelengkapan, dan sebagainya ya. Dan juga guru-guru kan juga staf ya. Sedangkan kalau PTK itu biasanya tugasnya, PTK ini kan kelas ya, lingkupnya berarti kelas. Nah, fokus yang diperbaiki adalah siswanya. Dan ini tugasnya guru yang memperbaiki ya. Sedangkan kalau lingkupnya manajemen pendidikan, PTS, itu lingkupnya lebih luas, tidak hanya kelas, tidak hanya beberapa kelas, tetapi sekolah. Lebih pada membantu staf dan guru. Sedangkan kalau PTK, bagaimana untuk membantu siswanya, ya, memperbaiki siswanya secara langsung. Kalau PTS dari gurunya, ya, yang diperbaiki itu gurunya, stafnya, lingkungan sekolahnya ya tidak hanya terbatas kelas atau siswa. Begitu. Sampai di sini paham ya. Jadi jangan sampai keliru antara PTS dan juga PTK. Nah, di sini nanti yang di-upload cuma ini saja ya. Misalkan mau dilengkapi lagi, diberi penjelasan lagi dalam menyampaikan permasalahannya, boleh banget gitu. Terus untuk referensi itu disimpan terlebih dahulu saja, nanti akan digunakan kembali di perkuliahan selanjutnya ya. Jadi tugasnya hanya ini saja, membuat judul, tapi jangan lupa juga menyampaikan atau menjelaskan permasalahannya atau idenya itu seperti apa. Oke ya, jadi untuk hari ini itu saja, tapi wajib dikumpulkan hari ini sampai di jam kedua, sampai di jam terakhir perkuliahan ini di link Google Drive yang sudah saya siapkan. Dan untuk materinya bisa dicek juga di si Pejar. Silahkan diunduh di sana, dilihat di sana.
Oke, semoga sukses, semoga lancar untuk perkuliahan hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, langsung aja di grup. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bersemangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.